Kegiatan acara pelantikan dan serah terima jabatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Pertanian, Teknik, Ekonomi dan Kepala Biro Rektor Universitas Katolik Santo Thomas periode tahun 2021 sampai tahun 2026 berlangsung di Aula Magna lantai 3 Perpustakaan, Unika Santo Thomas Jalan Setiabudi nomor 479 Medan, Selasa, tanggal 8 Februari tahun 2021 dimulai pukul 9 WIB. Acara dibuka dengan upacara nasional disertai doa pembukaan oleh Pastor Gatlif Sianioar, PhD, diteruskan dengan pembacaan surat keputusan yang dibacakan Wakil Rektor 1, Dr. Zakarias Situmorang, MT, berjumlah 7 nomor surat keputusan sesuai dengan kebutuhan fakultas dan rektorat. Sebelum diambil sumpah jabatan, para pimpinan yang akan dilantik terlebih dahulu menandatangani fakta integritas yang disaksikan oleh pihak Yayasan Universitas Santo Thomas Medan. Dalam sambutan Rektor Unika Santo Thomas, Profesor, Dr. Doktorandus, Sihol Situngkir, BA, berharap di bawah kepemimpinannya segenap unsur pimpinan sama-sama memajukan Universitas Katolik Santo Thomas ke depannya dengan program yang sudah dicanangkan. Untuk berita selengkapnya bisa dibaca di kanal berita online media delegasi. Para kaprodi serta kepala-kepala lembaga atau unit di lingkungan Unika Santo Thomas dan juga kami lihat di sini hadir pengurus Siwanika Unika Santo Thomas Medan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai rektor izinkan saya dengan segala kerendahan hati mereview kembali bahwa salah satu tantangan kita bersama adalah ketika founding fathers yayasan atau rektor Unika Santo Thomas mengamanatkan visi Unika menjadi universitas berkelas internasional. Apakah visi itu akan kita revisi? Saya pikir tidak. Karena sekarang kita sudah diajak menuju world class university. Perguruan tinggi apapun sekarang di Indonesia diajak menuju universitas berkelas dunia. Karena itu saya pikir founding fathers menjadi benar dalam membuat visi ini. Tinggal kita bagaimana meraih atau mewujudkan universitas berkelas internasional itu. Saya mengapresiasi founding father menetapkan visi itu. Ketika sekarang di IKU 8 kita disuruh untuk mengajukan akreditasi internasional setiap tahun. Jadi semakin berat tantangan kita ke depan. Itu bukan ini kebijakan pemerintah Indonesia, Kemenristek. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, program strategis rektor, saya sebagai rektor yang ketujuh, saya review, ya, dan juga saya lakukan adjustment tentang apa kita temui di Unika Santo Thomas. Menurut saya sangat berat, tapi ketika ada sinergitas dan kita bangun kebersamaan sebagai fondasi program strategis, teamwork, dan Anda, kita semua di sini selalu saya anggap my strategic partner. Tidak ada musuh saya di Unika Santo Thomas. Yang salah adalah ketika Anda melihat Anda memusuhi saya. Saya tidak pernah melihat siapapun di Unika ini karena saya lihat Anda adalah senior saya di sini soal pengalaman Unika Santo Thomas. Karena itu saya selalu menghargai dan meminta masukan kepada kita semua. Supaya apa? Masalah yang saya temukan di sini adalah terjadi keapatisan minus regenerasi. Minus regenerasi. Tata kelola perguruan tinggi yang menurut saya tidak standar, infrastruktur yang mengerikan. Di tata kelola, syukur, terima kasih kepada Ketua Yayasan yang sudah kita rampungkan pokok-pokok kepegawaian Unika Santo Thomas di Tanjung Pinggir bersama dengan Pak Adi Barus, Pak Tambah yang 14 tahun tidak direvisi. Hari ini kita minta teman-teman kita merevisi peraturan akademik sudah 8 tahun tidak direvisi. Peraturan akademik kita mesti ditanda tangan oleh rektor
Hieronymus Simoraket. Makanya saya katakan sangat mengerikan. Tata kelola keuangan juga sangat mengerikan. Kita sibuk dengan proses administrasi, tidak sibuk mencari prestasi. Harusnya dengan digital accounting atau tidak terjadi lagi double accounting activities, maka kita bisa smooth mengejar prestasi ke depan. Inilah pengamatan kami sebagai rektor yang hampir berusia 2 tahun, sehingga harapan kita bisa kita menuju PTS yang lain, unsur dengan umat yang sudah unggul sekali. Hadirnya di wanita sudah sangat membantu kita, tapi masih banyak orang yang tidak menerima. Kebersihan sekarang di Kapel, kebersihan di kampus ini, kebersihan di kampus juga sudah kita lihat tunjukkan. Umat unsur, ada wanita muslim di sana bekerja di berbagai program rektorat. Saya ingat, saya pikir Pak Anton juga selaku eselon 1 di Kementerian Perhubungan sama dengan saya, itu peran wanita itu sangat besar, mengingatkan suaminya supaya jangan terlambat pergi ke kantor, mengingatkan istrinya supaya jangan tinggal di rumah. Kedisiplinan itu banyak dibantu oleh wanita di belakang pria. Oleh karena itu, ketika saya pengalaman di Universitas Negeri di Universitas Jambi, ada Dharma Wanita Universitas, ada Dharma Wanita Fakultas, sampai di Kementerian Sekretariat Negara, itu kental itu yang namanya Ibu Dharma pejabat-pejabat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, setiap pelantikan sekarang saya minta dengan Kabiro Rektor supaya suami yang dilantik diundang hari ini, istri yang dilantik diundang juga pada acara ini. Nanti kita berikan salam terakhir kepada mereka, kepada keluarga. Kenapa kita undang? Itulah tradisi yang sudah dikembangkan di tempat lain, sehingga ada sinergitas antara yang formal dengan yang informal. Informal adalah berangkat dari rumah, diberangkatkan oleh istri, diberangkatkan oleh suami, atau suami mengantar istrinya karena istrinya berjalan. Istri menyiapkan sarapan paginya supaya suami jangan terlambat ke kantor. Tetapi sampai hari ini kedua yayasan masih banyak penolakan terhadapnya. Oleh karena itu juga sekitar ke depan ini harus kita rubah cara pandang kita melihat kehadiran seorang wanita di belakang pekerjaan dia. Bapak Ibu dan saudara sekalian, walaupun saya tadi diminta berpidato, saya singkatkan saja. Biro Rektor Pak Agus ini sejak saya masuk itu sering saya marahi. Pekerjaannya banyak yang salah. Saya kaget pekerjaan Unika ini. Di tempat kami di Universitas Jambi ada helpdesk yang melayani ketika ada dosen-dosen senior yang sudah tua tapi tidak ada waktunya mengurus jafunya, maka ada pelayanan helpdesk baik di kampus 1 maupun di kampus 2. Supaya apa? Ada percepatan. Kami sudah membuat mapping tentang rektor. Kemarin kami susah. Saya kontak Profesor Mainin ketika wakil yang seharusnya dikalanti hari ini tidak mau jadi wakil, maka kami lagi mencari wakil. Ada yang potensial menurut Profesor Mainin, tetapi kepan-katanya masih asisten. Oleh karena itu, ya tugasnya Profesor Mainin. Ya, selamat siang Pak. Kita melihat ada acara pelantikan. Boleh disampaikan seperti apa kegiatan ini Pak? Pelantikan hari ini adalah sebagai realisasi dari rekrutmen dan seleksi calon dekan dan calon wakil dekan dan juga calon kepala biro rektor di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Perekrutan ini butuh waktu cukup lama karena memang kita membangun kriteria mencari pemimpin unggul yang berbasis SDM unggul. Karena itu
Unika Santo Thomas mencari pemimpin-pemimpin baik dekan, wakil dekan maupun kepala biro rektor yang punya kompetensi, pengalaman dan juga memiliki integritas yang kuat untuk membangun ke dalam Unika sehingga Unika ini bisa berkiprah dengan baik menjalankan program Tridharma perguruan tinggi yang diamanatkan pemerintah kepada Universitas Katolik Santo Thomas Medan, sehingga cita-cita founding fathers bahwa dalam misinya atau visinya berkelas internasional, tentunya kami sebagai rektor akan mencari calon atau dekan yang kami lantik, wakil dekan yang kami lantik, begitu juga kepala biro rektor yang kami lantik hari ini, yang telah memiliki kapasitas unggul untuk mengemban tugas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi secara khusus MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga ke depan kami ingin menaikkan reputasi Unika Santo Thomas menjadi universitas unggul di Indonesia. Itulah harapan kami, sehingga kami harapkan sinergitas dari para pemimpin-pemimpin muda, baik dekan, wakil dekan, kepala biro rektor yang sudah bergelar doktor, yang lulusan luar negeri, sehingga suatu saat kami punya kesempatan untuk mengajukan bukan hanya akreditasi nasional, tetapi juga akreditasi internasional. Itulah harapan kami, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat, kepada profil lulusan Unika Santo Thomas yang berkualitas ke depan, yang bisa memasuki dunia usaha, dunia industri. Itulah sebagai harapan kami, misi kami untuk membantu juga pemerintah daerah Sumatera Utara, baik kabupaten kota, 33 kabupaten kota, sehingga lulusan kami adalah lulusan yang terbaik yang bisa diberdayakan untuk membantu pelaksanaan program pembangunan di Sumatera Utara, khususnya di Indonesia pada umumnya. Demikian. Baik, terima kasih Profesor. Ya, untuk pencapaian para pimpinan dekan yang baru dilantik ini, kira-kira ada nanti dalam waktu kedepannya diukur dalam tempo waktu tertentu gitu, Prof? Oh, tentu saja itu harapan kami bahwa kami akan mengawal kinerja dari para dekan, wakil dekan, termasuk kabiro rektor ke depan, sehingga pelaksanaan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka menuju Universitas Katolik Santo Thomas Medan akan kami lihat perjalanannya, ya, 3 bulan, 6 bulan, setahun, sampai periode masa jabatan mereka tahun 2026. Kami harapkan ada perubahan yang signifikan, sehingga apapun yang menjadi kriteria menjadi prodi atau program studi yang dianggap bisa memasuki, artinya penilaian peringkat yang terbaik, terutama akreditasi internasional, maka kita harapkan capaiannya adalah bisa berupa karya tulis, penulisan buku teks maupun penulisan jurnal-jurnal internasional yang bisa bertanding dengan jurnal-jurnal yang ada di tempat lain. Harapan kami bahwa para peneliti-peneliti kami yang dari Unika Santo Thomas akan bisa menulis, jadi reviewer di jurnal-jurnal internasional. Yang berikutnya adalah para dosen kami harapkan bisa berpartisipasi menjadi tenaga ahli atau staf ahli di Pemda-Pemda ke depan, sehingga bisa memberikan satu pemikiran untuk memperbaiki atau katakanlah mendukung kebijakan, strategi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, secara khusus Pemda Provinsi Sumatera Utara dan juga 33 kabupaten kota ke depan. Demikian. Artinya untuk kedepannya evaluasi dari selaku rektor juga berjalan sesuai dengan proses perjalanan waktu nantinya gitu, Prof? Oh iya, tentu. MBKM ini harus kita terjemahkan melihat bagaimana implementasinya untuk mewujudkan profil lulusan kami yang diterima oleh pasar tenaga kerja. Sehingga apa harapan jadi menteri, Mas Menteri, tentang implementasi MBKM, tentang pelaksanaan